Assalamualaikum teman-teman honorer di seluruh Indonesia. Saya sekarang mau membahas soal lagi-lagi tentang teknis ya, khususnya untuk teman-teman tendik tenaga kependidikan. Nah ini masih jadi bertanya-tanya apakah tendik ini masuk atau enggak. Nah Bu Dirjen Pendidikan, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Prof. Nunu Suryani itu kemarin kalau teman-teman lihat sempat live di Instagram. Nah di situ Bu Dirjen sudah menyampaikan bahwa tendik itu masuk ya teman-teman ya. Jadi kemarin tuh Bu Dirjen tuh seneng banget karena usulan Kemendikbudristek untuk guru maupun tendik itu masuk dan sudah disetujui oleh Menteri Pan RB ya, Pak Azwar Anas. Nah, yang disetujui untuk guru sudah tahu teman-teman kemarin ya, 400, saya lihatin lagi, 419.146. Sedangkan kalau untuk tendik itu masuk di P3K teknis sebanyak 500. Saya lihat lagi teman-teman ya, biar nggak salah. 500 berapa ya ini ya? 547.416. Jadi dia memecahkan rekor selama ini. Dia terbanyak pertama adalah teknis, terbanyak kedua guru, dan terakhir adalah nakes, tenaga kesehatan. Nah sekarang ada banyak tiba-tiba dengan ketika berita itu saya bikin dan diupload di JPNN, banyak yang WA ke saya, pada banyak bertanya, Mbak Esi, apakah yang angka itu menurut Mbak Esi bisa tercover nggak semuanya? Apakah daerah-daerah kami itu mau nggak ngusulin? Karena sekali lagi teman-teman ya, pemerintah sudah membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk daerah mengusulkan semaksimal mungkin baik CPNS maupun P3K. Kita fokus dulu ke P3K ya, karena saya pembela honorer. Sampai ada, saya masih ingat Pak Menteri Pan RB Yudi Krisnandi sampai menyebut saya honorer karena dipikir saya tuh honorer. Setiap hari ketemu beliau, yang pertanyaan saya hanya honorer terus. Nah, ini pada WA, jadi ditanya apakah itu akan tercover atau enggak gitu. Apakah jumlah yang sebanyak itu hanya enak di kuping atau gimana? Nah, kita kembali lagi, ada pernyataan Bu Dirjen, kalau teman-teman nyimak kemarin di live IG-nya Bu Nunu, di situ beliau sudah menyampaikan teman-teman bahwa Kemendikbudristek dan Kementerian Pan RB sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan soal anggaran. Lagi-lagi teman-teman ingat bahwa program 1 juta P3K itu terkendala dan dia makan waktu sampai 4 tahun karena apa? Anggaran. Jadi di awal pertama itu 2021 sempat menyentuh angka 547.000. Itu karena apa? Waktu itu Pemda tuh merasa bahwa untuk penggajian P3K itu sama kayak CPNS, jadi pusat yang menanggung penuh. Tetapi pada pelaksanaannya kemudian daerah itu sangat terkejut karena ternyata mereka harus mengeluarkan duit dari APBD-nya, dan itu membuat ada cukup banyak honorer menderita karena sudah dinyatakan lulus, sudah diproses NIP-nya. NIP saya lebih senang menyebut NIP ya, biar kelihatan bahwa P3K itu bukan golongan kedua. Walaupun sebenarnya di dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara antara PNS dan P3K itu dibedakan nomor induk. Jadi kalau P3K itu nomor induk pegawai NI, kalau CPNS itu NIP gitu. Tapi saya
di kebijakan di kantor kami itu kita tetap menuliskan NIP supaya menghargai teman-teman honorer yang sudah berupaya hingga jadi ASN P3K. Toh dia sama ASN juga. Tapi kalau regulasi tetap NI ya teman-teman. Nah, saya lupa ini sekarang. Nah, jadi di situ ketika ada setelah 2021 itu ternyata Pemda itu shock ya, mereka shock. Dan akibat shock itu ketika direkrut dibuka lagi P3K tahun 2022 itu merosot dia teman-teman ya. Dan kawan-kawan kalau rajin mengikuti berita di JPNN itu selalu saya tuliskan bahwa dari angka 547.000 itu tiba-tiba jadi tinggal 300.000 dan 320.000 kalau nggak salah. Dan teman-teman tahu itu pun sampai waktu itu masih Dirjen Pak Iwan Syahrir ya, sekarang beliau sudah jadi Dirjen Pendidikan Dasar PAUD dan Dikdasmen ya. Itu sampai turun ke bawah dan Mas Nadiem ya, Mendikbudristek yang Menteri Milenial itu sampai turun ke bawah untuk mencapai formasi itu sebanyak-banyaknya. Kan waktu itu sempat diresmikan oleh Wapres Pak Ma'ruf Amin itu dibilang tuh 2021 kawan-kawan 1 juta lebih itu akan direkrut 2021. Ternyata kan enggak ya, 2021 hanya masih lumayan lah ya, setengah juta lebih diusulin. Kemudian 2022 hanya 300 dan 2023 hanya 230.000. Jadi total dari 2021 sampai ke 2023 sekitar 800.000. Ya toh, jadi masih 200.000 lagi akan diselesaikan tahun ini plus 200.000 lagi yang ditambah oleh Kemendikbudristek untuk mengakomodasi lulusan pendidikan profesi guru. Jadi guru-guru honorer yang muda yang di bawah 3 tahun, Anda sekalian punya kesempatan nih untuk bertarung di P3K 2024. Nah, bagi guru-guru honorer yang masa yang sempat tersisa kayak guru lulus PG 2002 P3K 2021 itu akan diakomodasi juga. Nah, kembali lagi ke anggaran teman-teman ya. Maaf saya agak melebar-lebar sedikit. Jadi 2024 ini kembali lagi anggaran masih jadi problematika. Beberapa tahun belakangan sampai sudah ibaratnya udah ikat sama Kementerian Keuangan, sudah earmark ya. Bahasanya itu sudah diikat gitu ya. Kayak orang itu sudah diikat, udah dipasung, nggak bisa kemana-mana. Dan sampai Menteri Keuangan saat itu menyatakan bahwa anggaran itu akan dikeluarkan kalau Pemda itu sudah mengangkat P3K. Tetapi ternyata itu tidak ampuh teman-teman. Karena lagi-lagi apa? Saya beberapa sering wawancara kepala daerah yang datang ke Jakarta. Saya wawancara, kenapa kok nggak mau usulin? Mereka nggak percaya ke pusat. Kan mereka anggap itu hanya lip service doang. Jadi dibilang bahwa akan diturunkan anggaran, tapi begitu mereka cek lagi di APBD itu tidak ada teman-teman. Saya tidak tahu mana yang akan kita percayai, tetapi faktanya seperti itu. Kalau di pusat bilang anggarannya sudah ditransfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum, di daerah dibilang enggak, kami enggak terima. Nah, jadi sebenarnya di sini yang jadi korban adalah honorer. Dan yang bingung itu jurnalis, karena kita juga dianggap tuh memberitakan tuh sesuatu yang membingungkan honorer, tapi ya faktanya seperti itu. Jadi ada tarik menarik antara dua sisi, dan sebenarnya di sini harusnya ada keterbukaan.
apakah dana itu sebenarnya ada atau enggak. Karena sebenarnya penganggaran ini menjadi penentu utama sukses tidaknya program yang sudah dikeluarkan Pak Jokowi ini, yang 2,3 juta gitu. Yang 1,6 juta itu P3K ya. Kalau itu anggaran itu ada, pasti itu akan program itu akan jalan. Karena lagi-lagi kemarin ketika anggaran P3K itu ngadat ya, jadi sehingga banyak daerah nggak mau ngusulin, itu honorer sempat bertanya-tanya loh, sempat nangis-nangis WA ke saya, ngomong begini, kenapa sih kalau untuk bayar membangun IKN anggaran itu ada gitu, atau menaikkan gaji, mengangkat aparatur kepala desa itu kok bisa gitu, atau sampai mereka sempat juga mempertanyakan soal pegawai KPK gitu yang diangkat jadi PNS gitu. Nah, kenapa honorer yang, mohon maaf ya, mereka itu kasihan gajinya, ada loh yang gajinya hanya 50.000 per bulan dan dibayar per 3 bulan. Makanya mereka itu kalau kita tuntut mereka harus berkualitas atau enggak, itu gimana ya? Apakah Anda bisa hidup dengan 50.000 per bulan? Nah, jadi ini kesempatan bagi teman-teman honorer untuk mengawal di Pemda masing-masing ya. Karena sekali lagi yang saya katakan bahwa pemerintah sudah mengalokasikan formasi sangat banyak. Tetapi kalau di daerah tidak mengusulkan, maka itu formasi hanya jadi secari kertas yang tidak ada gunanya. Karena tidak akan tuntas selama Pemda itu tidak mengusulkan. Kemudian soal anggaran, saya sebagai jurnalis juga sangat mengharapkan bahwa suatu saat nanti ketika dalam pembahasan ini kan baru dilempar wacananya oleh Pak Presiden kemarin ya, hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Nah, Bu Dirjen udah memberikan sinyal bahwa pembahasan soal anggaran P3K ini lagi intens. Kita doakan saja mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Dirjen itu bisa terrealisasi. Dan kita doakan juga bahwa ada namanya PP, Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, dengan di situ tuh ada ketentuan di mana jika Pemda itu tidak mengusulkan, maka pusat akan melakukan top up gitu, istilahnya Bu Hetty Kustrianingsih ya, ketua pasti populer juga dia. Beliau adalah ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia. Nah, jadi kebanyakan yang terjadi sekarang itu, kenapa sampai sekarang masih banyak honorer yang belum terakomodir, itu karena anggaran. Jadi Pemda tidak mau mengusulkan formasi karena tidak punya anggaran. Nah, mereka lebih senang mengusulkan CPNS karena apa? Anggaran itu udah jelas. Itu memang nyata-nyata gaji dan tunjangan itu ditanggung oleh APBN. Sedangkan kalau P3K itu ditanggung oleh dua. Jadi lewat APBN dan lewat APBD. Nah, itu yang bikin berat, dan mudah-mudahan tahun ini ada titik terang ya, agar supaya program yang 2,3 juta CASN baik PNS maupun P3K itu akan terrealisasi sebagaimana harapannya Pak Jokowi. Walaupun jujur saja sebagai jurnalis saya kurang percaya. Karena apa? Bukan kurang percaya, bahasanya kurang enak, agak sedikit gak masuk akal gitu teman-teman. Karena itu sudah setara dengan bayar apa ya? Coba dibayangkan gaji untuk gaji golongan
guru ASN itu sudah 2,9 juta. Kalau dia ya silahkan dikali-kali sendiri, nanti kita di sesi berikutnya kita akan berkali-kalian aja teman-teman ya, biar tahu betapa berat beban APBN kalau 2,3 juta itu diangkat semua tahun ini. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu ulasan kita tentang anggaran untuk pengadaan P3K 2024. Nanti kita sambung lagi untuk materi-materi berikutnya. Salam.